Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara serta saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam doa dan renungan hari Rabu GITC Jepara Pepandan Yogyakarta. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada sore hari ini kami boleh bersama berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk menaikkan doa kami, untuk bersama membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami semuanya yang ada di rumah di dalam mengerjakan doa dan renungan hari Rabu pada hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus sendiri menyertai dan menuntun kami semuanya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di masa pandemi ini kita masih harus terhubung melalui jaringan virtual, dan kita akan bersama-sama membaca dan menggumulkan firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-21. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan untuk kita semua, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun dan setia membaca, merenungkan dan menggumulkan akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan menggumuli sebuah tema bagaimana kita mengalami dan menghadirkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa tim sepak bola Italia, ini bagi para penggemar sepak bola ya, menjuarai Piala Eropa. Dalam final tim Italia mengalahkan tim Inggris. Bahkan Italia mengalahkan Inggris di kandangnya Inggris. Kalau tidak salah di Stadion Wembley. Pertandingan yang disesaki oleh supporter Inggris tersebut justru dimenangkan oleh Italia. Supporter Italia yang hadir di dalam stadion tersebut tentunya mengalami sukacita yang luar biasa. Mereka juga mengalami kebahagiaan yang sama dengan para pemain Italia yang saat ini sedang bertanding dan memenangkan Piala Eropa. Dan saya yakin cerita bahagia tersebut akan terus-menerus diceritakan kepada banyak orang. Pengalaman mereka hadir di stadion
Wembley pada waktu itu tentunya akan terus membekas dan akan terus diceritakan karena mereka mengalami kemenangan Italia atas Inggris. Dan kelak pun begitu mereka akan terus menceritakan cerita bahagia itu ketika situasi tim Italia mungkin tidak seperti saat ini. Dan itulah cerita bahagia yang akan terus mereka kenang dan terus akan mereka hadirkan di dalam narasi-narasi perjalanan hidup mereka. Dan di dalam perikop kita pada malam hari ini kita bisa melihat juga bahwa Rasul Paulus yang sedang menderita sebenarnya. Karena Rasul Paulus sedang mengalami hukuman penjara. Beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa Paulus mengalami peristiwa penjara adalah ketika dia berada di Roma. Tetapi apa yang terjadi? Penjara tersebut tidak bisa menghancurkan sukacita dan kebahagiaan hidup dari Rasul Paulus. Kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus bisa bertindak seperti itu karena Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mampu mengubahkan seluruh aspek hidupnya. Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus dan perjumpaan itu sangat menggetarkan. Perjumpaan tersebut menjadikan dia mengalami pertobatan sejati. Dan akhirnya pertobatan sejati tersebut membawa sukacita. Dan sukacita yang diwujudkan di dalam hidupnya adalah ingin terus-menerus menghadirkan Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Dan inilah sesungguhnya pertobatan yang sejati. Ketika kita mengalami Yesus, ketika kita mengalami kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh mampu membelokkan hidup kita, membalikkan perjalanan kehidupan kita. Jadi pertobatan itu sesungguhnya pembalikan. Dan pembalikan yang terjadi tersebut itu menghadirkan sukacita, menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan kegembiraan. Dan ini pun juga dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam situasi yang tidak menyenangkan tersebut, karena Rasul Paulus di penjara, justru Rasul Paulus tetap ada sukacita. Bahkan Rasul Paulus terus melakukan korespondensi. Dan seperti bacaan kita pada malam hari ini adalah hasil korespondensi dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus juga mengajak dan terus mendoakan jemaat di Efesus. Dan di dalam doa-doanya itu Rasul Paulus ingin menguatkan, ingin meyakinkan bahwa pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang menghasilkan pertobatan itu sesungguhnya membuat hidupnya mengalami sukacita dan ingin terus-menerus menghadirkan sukacita Kristus itu di dalam kehidupannya dan juga di dalam kehidupan jemaat Efesus. Dan saya rasa juga di dalam hidup kita semuanya. Ada 3 hal penting doa Rasul Paulus yang dinaikkan dan itu sesungguhnya merupakan cara Paulus untuk menghadirkan kasih Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama, Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus dan juga kita untuk semakin dikuatkan oleh Allah. Efesus 3 ayat 16 di situ dikatakan aku berdoa supaya ia itu Yesus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kemudian saya lanjut yang ayat 17a, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Paulus tahu bahwa jemaat Efesus merasa sangat khawatir dengan situasi yang dialami oleh Paulus. Sehingga
kekhawatiran yang dialami oleh jemaat Efesus tersebut justru akan membuat semangat mereka untuk mengikuti Kristus bisa terganggu atau bahkan bisa terbelokkan. Dan inilah pentingnya bahwa kekuatan dari Allah ini harus terus-menerus kita yakini. Karena apa? Yang menguatkan dan meneguhkannya itu adalah Roh Allah sendiri di dalam batin kita semua. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kekuatan yang dari Allah ini perlu sekali. Karena apa? Karena perjalanan hidup kita ini seringkali tidak sesuai dengan skenario atau harapan atau keinginan kita. Tetapi perjalanan hidup kita ini adalah skenarionya Allah, kehendaknya Allah. Contoh real saja, pandemi saat ini itu saya rasa bukan rancangan atau kehendak kita. Ada rancangan, ada skenario Allah yang besar yang seringkali memang tidak bisa kita mengerti. Dan dari pandemi ini justru kita mau belajar bahwa kita seringkali memang tidak bisa mengubah apa yang kita alami. Tetapi kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Di dalam pandemi ini kita diajak untuk semakin belajar bahwa kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam batin kita, sehingga iman Kristus itu memampukan kita, iman kepada Kristus itu memampukan kita untuk berani menghadapi situasi pandemi ini. Kekuatan itulah yang memampukan kita misalnya untuk terus mentaati protokol kesehatan yang ada. Kelihatannya sepele, hanya protokol kesehatan, tetapi mari kita lihat secara sederhana saja dalam hidup kita sehari. Kelihatannya hanya memakai masker. Tetapi banyak orang yang mengatakan saya ini tidak betah pakai masker lama-lama. Serasa tidak bisa bernapas. Jaga jarak kelihatannya sepele, tetapi mari kita melihat. Kalau kita berjumpa dengan kawan kita yang baik begitu ya, kawan CS atau kawan dekat kita gitu. Kita mungkin mengatakan, aduh masa sih kita ini kan CS, apalagi kalau saudara begitu, kan kita ini saudara, masa kok harus berjarak lah. Ini kan sebenarnya hal-hal sederhana, hal-hal yang sepele yang seringkali kita langgar. Dan inilah kita membutuhkan kekuatan dari Allah. Kita meyakini ini kekuatan dari Allah, supaya kita mampu menghadapi situasi ini. Dan kekuatan dari Allah sendirilah yang memampukan kita untuk mampu menghadapi situasi dan mampu bertindak bijak. Dan kekuatan dari Allah tersebut yang menjadikan hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menahan diri untuk tidak memeluk saudara kita, ketika kita menahan diri untuk tetap taat memakai masker, itu adalah cara kita berbagi berkat saat ini. Dan itu dibutuhkan kekuatan dari Allah yang tertanam di dalam batin kita dan itu terwujud dalam iman. Dan sama dengan Rasul Paulus yang menasihatkan, mendoakan jemaat di Efesus supaya mereka tetap memiliki kekuatan dari Allah. Supaya apa? Kekhawatiran yang membelenggu mereka itu tidak membelokkan iman mereka karena mereka mempunyai kekuatan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diajak oleh Rasul Paulus dan juga jemaat Efesus didoakan oleh Rasul Paulus supaya mereka semakin memahami dan mengenal kasih Kristus. Di ayat 17b di situ dikatakan bahwa dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Di dalam doanya kepada jemaat di Efesus, Paulus berharap bahwa segala aspek kehidupan jemaat semakin dipenuhi dengan cinta Kristus. Panjang, lebar, tinggi, dan dalam adalah pemahaman Paulus mengenai dimensi ruang manusia. Setiap dimensi hidup dan ruang hidup manusia ini perlu diisi dengan cintanya Kristus. Bukan hanya sekedar dimensi ritual saja yang mencerminkan kasih kita kepada Kristus, kasih kita kepada Allah. Sebab dimensi cinta Kristus itu harusnya menjadi dasar, harusnya menjadi akar. Supaya apa? Akar menunjukkan, berakar menunjukkan bagaimana pohon itu bisa kuat ketika mengakar. Sementara bangunan itu menunjukkan bahwa harus ada pondasi yang kuat supaya bangunan itu bisa tegak berdiri. Dan inilah perlunya bahwa setiap aspek kehidupan kita ini kita perlu bangun, kita perlu dasarkan dari cinta Kristus. Dan memang seringkali Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, aspek hidup kita yang dipenuhi dengan cinta Kristus itu memang seringkali tidak bisa kita ukur atau kita pahami dengan nalar kita atau dipahami dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Karena apa? Seringkali cinta kasih Kristus yang ada di dalam setiap aspek hidup kita ini itu memang melampaui akal, melampaui pengetahuan yang kita miliki. Contoh misalnya ya, hidup orang percaya yang dipenuhi cinta itu sesungguhnya tidak akan menjadi orang yang pelit untuk berbagi. Apalagi ketika berbagi untuk kemanusiaan ataupun pelayanan. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang memang tergerakkan oleh cinta kasih Kristus untuk berbagi dalam aspek kemanusiaan ataupun dalam segi pelayanan, apakah mereka kekurangan? Secara matematis begitu ya, ketika mempunyai harta kemudian kita bagikan terus menerus itu tentunya akan berkurang. Tetapi karena cinta kasih Kristus itu yang justru tidak akan pernah membuat orang yang memang dipenuhi oleh cinta kasih Kristus untuk berbagi itu tidak akan pernah kekurangan. Mungkin analoginya seperti yang sudah pernah saya katakan, itu seperti sumur. Sumur yang seringkali terus menerus dipakai, diambil airnya, itu tidak akan pernah kering. Tetapi justru sumur yang tidak pernah diambil airnya, itu akan tertutup oleh banyak kotoran sehingga sumbernya bisa mampet. Dan itulah yang terjadi ketika setiap aspek kehidupan kita ini, segala dimensi kehidupan kita ini, kita semakin memahami, kita semakin mengenal bahwa kasih Kristus itu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita semuanya. Dan aspek tersebut perlu terus kita nyatakan, aspek cinta kasih itu terus menjadi dasar, menjadi pondasi yang terus menyelimuti sisi-sisi kehidupan kita. Karena apa? Karena kita percaya Allah sudah memenuhi cinta kasih-Nya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan perlu terus kita kenali, terus kita pahami, terus kita hadirkan dalam hidup kita semuanya. Dan yang ketiga dan doa yang dinaikkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus adalah Paulus mendoakan supaya jemaat semakin dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Ayat yang ke-19b di situ dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam bagian sebelumnya atau perikop sebelumnya di Efesus 1 ayat 23, di situ dikatakan bahwa jemaat adalah kepenuhan Kristus. Apa yang dimaksud di sini dengan kepenuhan Allah? Ungkapan dipenuhi dengan kepenuhan Allah ini tidak bisa dipahami sesuatu yang bersifat material begitu ya. Sebab Allah adalah roh. Kemudian di dalam perikop yang selanjutnya Paulus memberikan petunjuk kepada kita mengenai konsep atau pemahaman kepenuhan Allah ini.
Efesus 4 ayat 13, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa membacanya. Efesus 4 ayat 13, di situ dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya dimensi kepenuhan Allah itu menyangkut dimensi iman, dimensi pengetahuan, dimensi kedewasaan, dan juga pertumbuhan sampai kita kepenuhan kepada Kristus, kepenuhan Allah. Dari perikop ini, kemudian dari Efesus 4 ayat 13 ini, bahwa sesungguhnya hidup kita itu bertumbuh ke arah kepada kesempurnaan. Kesempurnaan. Bahwa kepenuhan Allah itu berbicara tentang kesempurnaan di dalam Kristus. Kesempurnaan di dalam memahami bahwa hidup kita ini tidak lagi berbicara tentang aku. Tidak berbicara tentang egoku. Tetapi berbicara tentang Kristus yang kita hadirkan dalam hidup kita. Bahwa kesadaran ini semakin meyakinkan kita bahwa kehadiran kita itu bukan lagi bicara tentang supaya aku populer, supaya aku terkenal. Tetapi bagaimana supaya Kristus semakin dikenal, bagaimana supaya Kristus semakin diketahui oleh banyak orang di sekeliling kita yang belum mengenalnya. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Jadi hidup kita bukan lagi bicara tentang aku, begitu ya. Seringkali kita salah memahami bahwa ketika banyak orang mengatakan ini karena aku, ini semua terjadi, gereja ini bisa penuh jemaatnya, pelayanan bisa terjadi karena aku. Padahal kalau kita berbicara tentang kepenuhan Allah, itu bukan lagi tentang aku, tetapi bagaimana Kristus yang memakai hidup kita supaya Kristus semakin dikenal oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ketika kita bertumbuh ke arah kepenuhan Allah, kita bicara tentang kesempurnaan di dalam Kristus. Ego kita sudah berganti dengan kepenuhan untuk menghadirkan Allah di dalam keseharian kita. Jadi seringkali hal ini agak susah dipahami, tetapi kalau Bapak Ibu berbicara tentang dunia mistik Kristen begitu ya, atau kalau dalam bahasa saudara kita itu tasawuf, itu sesungguhnya hidup ini memang diajar untuk semakin sempurna. Dan bahasa Rasul Paulus adalah kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah itu tidak lagi bicara tentang kita, saya, tetapi bagaimana hidup kita ini menjadi saksinya. Hidup kita ini menghadirkan Allah setiap aspek hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita mengalami sendiri cinta kasih Kristus yang sungguh menyelamatkan dan mampu mengubahkan hidup kita. Hidup kita berbalik, ada pembalikan total dalam kehidupan kita, sama yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga dalam hidup kita ini, kita terus berusaha untuk menghadirkan Allah dengan laku hidup yang berani untuk terus menyambut hidup ini. Karena kita memiliki kekuatan dari Allah untuk berani menerima rancangan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kita semakin mengenal dan memahami bahwa setiap aspek kehidupan kita itu dipenuhi oleh cinta kasih Kristus. Dan Allah yang memenuhi kita itu tidak lagi bicara apa yang bisa menguntungkan diriku, tetapi bagaimana hidupku kita hadirkan untuk kemuliaan Allah. Biarlah apa yang sudah kita renungkan pada malam hari ini semakin menyadarkan kita bahwa kita perlu mengalami Yesus Kristus, sehingga terjadi pembalikan dalam hidup kita, sehingga hidup kita pun senantiasa mengalami sukacita dan kebahagiaan, dan sukacita dan kebahagiaan yang kita alami ini terus menerus kita hadirkan untuk orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini.
Secara khusus kita akan berdoa untuk situasi kondisi saat ini yang masih terjadi pandemi dan PPKM juga masih diperpanjang. Kita memohon supaya kita terus senantiasa diberikan ketaatan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, karena itu adalah bentuk cerminan dari kita menghadirkan cinta kasih Kristus bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, menyertai kami, bahkan ketika saat ini kami bersama menggumulkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing, Engkau hadir, menyertai, dan menuntun kami semua di dalam Roh-Mu yang kudus. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk situasi pandemi yang saat ini masih terjadi. Tak henti-hentinya kami menaikkan doa kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan berbelas kasihanlah kepada dunia ini, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu, pandemi ini boleh berlalu dari atas muka bumi ini. Ajar kami semua Tuhan untuk terus mampu menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu pula Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang terus masih berjalan, terkhusus di negara Indonesia ini. Berikan kesadaran bagi setiap rakyat Indonesia ini, karena dengan kesediaan mereka untuk divaksin, itu artinya Tuhan, kekebalan komunitas akan semakin terbentuk. Begitu pula dengan pemerintah yang terus berupaya dengan sangat keras menghadapi situasi yang berat ini Tuhan. Kecukupan vaksin juga Tuhan cukupkan, sehingga pemerintah pun bisa bekerja sama dengan banyak pihak untuk mencukupkan vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah untuk terus mendukung rakyatnya, untuk terus menopang rakyatnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mulai dari pemerintah pusat sampai yang ada di bawah. Ada banyak penyelewengan, ada banyak pelanggaran yang kami dengar. Semuanya itu seringkali membuat rasa percaya kami kepada pemerintah berkurang. Tetapi kami tahu Tuhan, itu hanyalah oknum saja. Sehingga kami mau belajar untuk terus mendukung pemerintah. Ketika kami mengkritik, itu adalah untuk kebaikan, supaya pemerintah juga bisa menata apa yang sudah mereka kerjakan. Apakah yang mereka kerjakan sudah sungguh-sungguh sesuai dengan kepentingan rakyat banyak. Terlebih di dalam situasi pandemi yang saat ini begitu berat. Yang saat ini memang kami yang harusnya kami kerjakan adalah satu dengan yang lain kami memiliki kepedulian, satu dengan yang lain memiliki bau-membau, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu karena kami memiliki sikap peduli bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mempunyai rasa solider kepada orang-orang di sekeliling kami. Bersama dengan pemerintah mampukan setiap aspek stakeholder yang ada di negara ini saling boleh mendukung sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dari atas muka bumi ini. Tenaga kesehatan yang terus berjuang di garis depan Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa berikan perlindungan, kekuatan dan kesehatan sehingga mereka terus boleh menjalankan aktivitasnya mereka. Karena kami percaya Tuhan, mereka sedang berjuang bersama-sama dengan para pasien yang terpapar, terlebih yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang kami kerjakan saat ini. Kami percaya Tuhan, saat ini situasi juga membuat kami seringkali bingung apa yang harus kami kerjakan. Tetapi kami mau bersandar, kami mau berharap hanya padamu. Sehingga pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan saat ini ya Tuhan, sungguh bukan pelayanan yang bisa menyenangkan kami, tetapi biarlah pelayanan yang kami kerjakan ini Tuhan justru semakin mengasah kami, semakin membentuk kami bahwa apa yang kami kerjakan ini untuk membangun iman dan percaya kami, dan terlebih Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan-Mu bagi dunia ini. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan segala hal, terlebih yang saat ini sedang bergumul dengan isolasi mandiri. Kami bersyukur jikalau saudara-saudara kami terkasih Mas Karno, Bapak Petrus sudah boleh menyelesaikan isolasi mandirinya. Kami juga berdoa untuk Ibu Siwi yang harus masih menjalani isolasi mandiri bersama dengan adik Dimas dan memberkati. Begitu pula Simbah Purwo dan saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di masa-masa ini semuanya dengan ketaatan, dengan kesungguhan untuk terus menjalankan protokol kesehatan yang ada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terimbas
pandemi ini sehingga secara ekonomi mereka menurun. Begitu pula yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan, Tuhan sendiri akan memberikan pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini harus berstudi kembali dari rumah mereka masing-masing karena situasi pandemi ini. Biarlah anak-anak kami yang duduk di TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sungguh-sungguh boleh belajar, walaupun mereka harus belajar dari rumah penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, penuh dengan kecerdasan dan kesehatan yang dari-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati pembelajaran mereka dari rumah secara baik, dan biarlah ini semua Tuhan kami percaya, kami kerjakan karena kami percaya pandemi ini akan segera berlalu dan anak-anak kami pun juga boleh segera belajar bersama dengan teman-temannya di sekolah. Kami juga berdoa untuk para diyoswamu Tuhan di masa pandemi ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Cinta kasih-Mu melimpah atas saudara-saudara kami, terlebih orang tua kami, baik yang ada di Jogja ataupun dimanapun berada. Inilah doa kami ya Bapa, banyak hal yang belum bisa kami aturkan karena keterbatasan kami, tetapi kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan kami semuanya. Semua doa, harapan, dan ucapan syukur kami ini kami naikkan di dalam tangan kasih-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tetap sehat dan semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.